saya Cece di channel Desert Vinsa Official. Yang pasti Cece Shopee nggak sendiri. Cece hari ini bersama dengan narasumber kita yang selalu ada di Desert Vinsa Official, Bang Dendi Zuhair Vinsa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini Bang, ternyata teman-teman hukum yang udah memberikan komentar responnya positif di channel Desert Vinsa Official, Bang. Menurut kamu ya? Iya beneran dong, nggak menurut saya. Beneran ada banyak yang komentar, coy. Ini makasih banyak yang ada komen ya. Ada Hardiansip, terima kasih udah komentar. Asyifatul Hamdi juga. Terus juga ada komentar dari Abdul Aziz, katanya sangat bermanfaat dan saya merasa bertambah pengetahuan gitu. Artinya kan ada yang merespon, oke. Alhamdulillah. Tapi ada pertanyaan lagi nih, Bang. Ini dari Aceng Tijar ya. Mas Aceh, pertanyaannya minta membahas soal waris dong, Bang Dendi. Oke. Dibaca ya, panjang banget. Kasusnya kronologis. Ada kayak kronologis. Bayar. bikin puasa. Tapi coba ini aceng. Tapi ini kan channelnya channel hukum, belajar hukum bersama ya, Bang Dendi. Ini buat teman hukum juga. Di sini nggak ada yang bayar, semuanya gratis. Just kidding ya. Pertanyaan dari Aceng. Seorang istri dapat warisan rumah dari orang tuanya. Tinggallah istri tersebut bersama suaminya sampai punya anak dan anaknya laki-laki. Namun, Bang, di tengah jalan istrinya meninggal gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, rumah itu, Bang, jatuh ke suami atau ke anak? Lalu bagaimana perhitungannya kalau waris dalam kasus tersebut? Mengingat saudara laki-laki istri menggugat rumah tersebut dengan alasan karena adiknya atau alasannya adalah istri dari suami sudah meninggal. Nah, alasannya karena si bapak ngasih warisan ke adiknya bukan ke suaminya. Poinnya adalah pertanyaannya banyak. Mohon penjelasannya, Bang. Pertanyaan lo panjang, coy, panjang. Tapi ini Abang Dendi bakal menjawab satu persatu. Hayo dikupas abis bersama Abang Dendi. Jadi gini, kalau misalnya jadi harta itu kan diperolehnya dari macam-macam. Ada hasil kerja. Yang kedua, ada bisa berdasarkan hibah, bisa berdasarkan waris, bisa berdasarkan wasiat, gitu ya, jual beli. Nah, ini dia rumah adalah rumah berdasarkan waris. Nah, kalau misalnya terjadi cerai hidup antara si Aceng dengan istrinya, maka itu tidak bisa dijadikan harta bersama, harta waris. Saya paham tuh maksudnya. Jadi itu tidak bisa menjadi harta bersama, harta waris, karena itu milik istrinya. Nah, yang di sini adalah yang menjadi masalah. Ini ada waris dari mertuanya. Si istrinya mendapatkan rumah. Ya, jatahnya rumah nih ya. Saya nggak tahu pembagian. Saya anggap aja warisnya sudah dibagi antara kakak beradik almarhumah istrinya Aceng. Sudah dibagi, dia mendapatkan warisnya adalah rumah itu. Nah, kalau dia sudah mendapatkan waris rumah itu, berarti itu milik istrinya. Nah, karena itu milik istrinya, kemudian tinggallah si Aceng, istrinya dan anaknya. Ketika tinggal istrinya, Aceng dan anaknya, dalam perjalanan meninggallah si istrinya Aceng. Ini sudah bukan lagi rumah waris nih, ini sudah rumah milik istrinya. Ya, bukan harta waris dari mertuanya lagi, bukan. Sudah menjadi warisan milik si almarhumah istrinya. Kemudian almarhumah istrinya meninggal, ini menjadi waris lagi hartanya. Ini bukan harta bersama, tapi sudah menjadi harta waris karena meninggal. Istrinya meninggal. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam pasal 179 KHI itu menyatakan apabila seorang itu duda atau janda, ditinggal suami atau ditinggal istri dan tidak punya anak, maka dia dapat sebagian dari harta waris tersebut. Dapatnya sebagian tuh artinya setengah, 50%. 50%. Nah, apabila dia punya anak, maka si duda mendapatkan 1/4. Nanti ada lagi jatah anaknya kan gitu ya. Tapi dia sebagai duda atau janda, ini Aceng adalah duda. Duda ini mendapat 1/4
4 bagian menurut pasal 179 kompilasi hukum Islam. Begitu. Oke, ini sepertinya udah jelas ya menjawab pertanyaan dari Abang Aceng. Tapi kalau mengenai hak waris, hak hibah itu mestinya panjang banget ya runutannya Bang Dendi ya. Ya kan ada sekarang secara kalau dia Muslim, si Aceng Muslim, maka dia yang dipakai adalah kompilasi hukum Islam. Warisnya itu bagaimana, jadi harta yang didapat dari mana gitu ya. Apakah ini menjadi harta waris atau tidak. Kalau hibah itu diberikan pada saat hidup. Ya. Misalnya pada saat bapaknya almarhumah, mertuanya si Aceng itu masih masih hidup, dia memberikan hibah kepada anak-anaknya. Ini saya hibahkan. Nah, itu namanya hibah. Ini kamu dapat rumah, kamu dapat rumah yang di sana, kamu dapat tanah yang di sana, kamu dapat mobil, dapat sawah gitu-gitu. Itu hibah pada saat hidup dikasih. Dan bagusnya adalah ada persetujuan antar sesama ahli waris agar ditandatangani. Itu kenapa? Walaupun nggak butuh itu sebenarnya, agar tidak ada nanti sengketa antar ahli waris, karena yang dapat hibah ini juga ahli waris. Nah, beda dengan harta waris. Harta waris itu dapatnya setelah pewaris meninggal. Nah, almarhumah itu tadinya ahli waris dari bapaknya. Betul. Kemudian ketika dia meninggal, maka dia jadi pewaris. Oh, iya benar-benar. Nah, harta tadi itu kan harta waris dari bapaknya. Kemudian menjadi harta dia, milik dia. Betul. Menjadi milik dia dapatnya dari waris, harta waris namanya. Kemudian dia mewariskan lagi harta itu, harta waris. Iya. Oke, ini udah dirunut banget detail ya oleh Bang Dendi. Ini mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Aceng Pijar. Insya Allah puas ya Bang Aceng. Bang Aceng atau Pak Aceng atau Mas Aceng nih? Tapi buat abang-abang Aceng yang lainnya, kalau mau bertanya boleh banget di channel DZ Pinsar Official. Kamu bisa bertanya lewat kolom komentar dan juga boleh email seperti biasa di alamat email kami di dzpinsar@gmail.com. dzpinsarlaw@gmail.com. Satu kesimpulan dari Bang Dendi deh buat teman-teman hukum, supaya sama-sama yuk melek hukum, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, bagi teman-teman hukum yang ingin mengetahui keadaan kondisi hukum di masyarakat yang biasa terjadi, hal-hal seperti ini kita akan coba jawab setiap teman-teman hukum bertanya di kolom komentar. Untuk lebih mudahnya, teman-teman hukum bisa like, comment, subscribe, dan ketok loncengnya. Ketok loncengnya itu akan muncul terus nanti istilahnya ternotif terus ya. Ya, ternotif terus. Update dari channel kita akan ternotif terus. Apakah itu sesuai dengan masalah mereka atau tidak? Jadi mereka bisa mengetahui itu. Kalau belum puas, silahkan bertanya ke kantor-kantor law firm atau datang ke kantor kami. Iya, kantor kami di mana sih, Bang? Di Tower 88 Kota Kasablanka. Oke, baik teman Lantai hukum. 38 ya. Lantai 38, jangan lupa. Kalau mau bertamu ya mau ngomong aja langsung ke lantai 38. Cari deh tuh DZ Pinsar and Partners Law Firm ya. Baik teman hukum, diingetin sekali lagi untuk selalu like, comment dan juga share dari channel ini. Dan yang pasti berbagi itu lebih baik daripada cuma disimpan aja. Lo tahu soal hukum, lo udah nanya, daripada lo cuma diem aja, lo share sebanyak mungkin. Nambah pahala, nambah berkah, iya gak sih? Iya. Iya dong, berbagi ilmu insya Allah dapetnya berkah. Baik, terima kasih banyak buat teman hukum yang udah melihat channel ini. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu komen, like, dan juga share kemanapun ya ke teman-teman hukum. Baik, terima kasih banyak Bang Dendi. Sama-sama. Kayaknya mau langsung melaju lagi nih. Udah rapi, berangkat lagi kita. Iya, saya mau berangkat. Tapi sebelum kita tutup, saya mau kasih pantun. Apa Bang? Ini nih yang gue tunggu nih. Pantun dari seorang Abang Dendi Pinsar. Come on. Pasar beli jarum. Jangan lupa lihat tukang obral. Wow, ada ya? Ada. Jadi kalau mau bertanya soal hukum, silakan buka channel DZ Pinsar Official. Oke, baik teman hukum. Gue gak nyangka ya, pakar hukum sama pakar pantun coy. Sumatera. Terima kasih ya teman hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.